Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan pemasaran. Nah, ini adalah lanjutan dari kemarin. Kemarin kita membahas masalah perencanaan dan saatnya kita step kedua yaitu adalah pelaksanaan. Nah, pada aspek pelaksanaannya dalam manajemen pemasaran hasil pertanian pada khususnya itu tidak bisa berdiri sendiri. Yang perlu kita ketahui adalah ini akan saling berkaitan dengan aspek yang lain. Tapi yang paling penting untuk diketahui adalah sebelum kita melakukan pelaksanaan atau dalam melaksanakan kegiatan pemasaran nanti ada dua hal yang perlu menjadi concern lah ya. Nah, makanya di sini ditulis adalah aspek pelaksanaan nanti diklasifikasikan menjadi dua hal. Yaitu yang pertama adalah yang harus diconcern yang pertama adalah lingkungan pemasaran dan juga sasaran pemasaran. Apakah ini berurutan? Sebenarnya kalau secara pembahasan memang ini berurutan dari lingkungan pemasaran kemudian sasaran. Tapi kalau dari pandangan saya pribadi dan ini bisa salah, semuanya itu justru malah harus berjalan beriringan gitu. Kita nggak bisa mendahulukan lingkungan nanti sasarannya nanti atau begitu juga sebaliknya. Sama lah berdampingan. Nah, untuk faktor lingkungan ini sendiri sangat penting dan itu perlu harus diketahui oleh para manajer khususnya pemasaran karena kalau lingkungan itu kurang menguntungkan pastinya akan merugikan pemasaran di bidang bisnis apapun tergantung bidang bisnisnya. Contohnya sekarang sedang corona ya, kalian bisa melihat sendiri berbagai macam bisnis yang terdampak. Itu faktor lingkungan salah satunya dan kurang menguntungkan kan untuk pemasaran. Nah, untuk apalagi perkembangan perusahaan. Di sisi lain juga, selain lingkungan pemasaran, setelah kita menguasai atau paling tidak bisa menganalisis, kita bisa mendeteksi lah ya pada maka kemudian sasaran pasar juga perlu ditetapkan sampai seberapa besar targetnya dari omset penjualan pada segmentasi pasar yang berbeda. Perusahaan punya segmentasi pasar yang berbeda-beda. Nah, dari segmentasi yang ini, mana sih yang paling menyumbang omset yang paling besar misalnya. Itu kita nanti akan jadikan target pasar. Kemudian teknik penjualannya apa yang harus dilakukan. Dan bagaimana hal yang lain yang penting ditetapkan terlebih dahulu khususnya yang berkaitan dengan sasaran pasar tadi dan juga lingkungan. Kita bahas mulai dari yang pertama yaitu lingkungan pemasaran itu sendiri. Lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua, yang pertama yang terkontrol dan yang kedua adalah yang tidak terkontrol. Untuk yang terkontrol sendiri, ini kalau secara definitif ya mengandung pengertian bahwa merupakan gelagat ekonomi dari variabel yang bersifat deterministik atau yang nanti yang menentukan mana ya menentukan variabel yang dependen gitu. Y kalau di dalam rumus ini untuk memudahkan saja. Tapi yang paling terpenting adalah terkait dengan terkontrol itu adalah dapat diduga atau dapat ditentukan sebelumnya. Bisa untuk diprediksi sebelumnya. Contohnya, kalau ini ada rumus ya, variabel ini adalah jumlah susu yang dibutuhkan. Kita sebagai pengusaha susu, kita ingin memperkirakan sebenarnya susu segar yang dibutuhkan atau yang ingin kita produksi atau kepingin kita jual ke pasar itu berapa sih. Nah, kita harus tahu variabel-variabelnya. Paling gampang adalah variabel terkontrolnya. Contohnya yang pertama X1, jumlah mereka atau jumlah orang yang mengkonsumsi susu segar itu akan berdampak sekali pada kita yang akan menyediakan susu segar yang dibutuhkan atau pemerintah menyediakan susu segar yang dibutuhkan. Atau variabel kedua, harga susu segar sendiri itu juga sangat mempengaruhi pada jumlah susu segar yang akan dibutuhkan. Kira-kira berapa besarnya. Kalau harganya semakin mahal ya mungkin agak sulit ya untuk menyediakan susu tersebut. Biaya produksi misalnya atau biaya harga susu segarnya. Kemudian tingkat pendapatan dari konsumen itu sendiri. Nah, tingkat pendapatan dari konsumen kita tahu ya hukum teori permintaan itu seperti apa. Semakin mahal harga susu tadi X2, maka nanti gimana permintaannya? Nah, pasti semakin menurun. Begitu juga dengan tingkat pendapatan. Di tingkat pendapatan semakin tinggi tingkat pendapatan mungkin untuk membeli susu segar ya semakin meningkat gitu ya karena orang-orang yang dengan pendapatan tinggi menengah ke atas itu apalagi yang concern ke kesehatan ya salah satunya konsumsinya adalah susu segar di pagi hari. Nah, kalau pendapatannya kurang jangan susu segar gitu, mungkin nggak sempat beli susu gitu, chat.
Nggak bercanda. Nah, variabel-variabel X inilah yang merupakan variabel deterministik atau yang kita fokusnya adalah yang terkontrol dan bisa kita prediksi. Seandainya kita terjun di dunia persusuan, paling tidak kita bisa memperkirakan hal-hal tersebut dan harus bisa memperkirakan hal-hal tersebut. Karena apa? Karena ada kalau tidak bisa memperkirakan yang terkontrol, bagaimana yang tidak terkontrol? Apa yang tidak terkontrol? Salah satu contohnya adalah kalau di sini adalah terkait dengan peraturan baru dari pemerintah yang mengatur distribusi susu yang berlaku dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, ini variabel ini merupakan variabel stokastik yang tidak dapat diduga sebelumnya. Ini susah dan ini sebenarnya lazim adanya. Perlu diketahui corona ya, karena kondisi corona ini pun banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak kita duga sebelumnya gitu. Januari Februari udah ada sounding corona itu dari Cina, mungkin dari Desember November ya, dari Cina itu udah ada sounding November Desember. Januari meledak di Cina, terus nyaman santai nggak ada masalah di Indonesia. Indonesia bebas corona ya, kata beberapa pejabat di pemerintahan. Februari ayam, masuk Maret kebijakan, ada yang keluar lockdown lah, PSBB lah, pembatasan ini itu dan sebagainya di tempat umum termasuk di pusat perbelanjaan. Ini sangat mengagetkan bagi para pengusaha-pengusaha gitu ya, pebisnis-pebisnis. Alhasil apa? Alhasil banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, mem-PHK karyawannya dan sebagainya. Nah, inilah variabel-variabel yang tidak terduga gitu. Harusnya inilah yang concern perusahaan besar ke sini. Termasuk terkontrol itu harus katam ibaratnya. Nah, perusahaan harus juga concern ke dalam yang tidak terkontrol ini. Sebenarnya kejadian ini lazim kok, atau sering kali muncul ya di masyarakat. Oleh karenanya perusahaan itu harus bisa mempertimbangkan atau at least mempersiapkan. Makanya kalau di manajemen keuangan ini agak sedikit off record, itu harusnya baik perusahaan maupun diri kita pribadi, keluarga kita pribadi, itu harusnya bisa mempersiapkan yang namanya dana darurat kalau untuk kondisi-kondisi darurat. Karena yang namanya darurat tidak ada yang tahu. Ini benar-benar merupakan variabel yang stokastik atau tidak bisa diduga sebelumnya. Nah, khusus pada produk pertanian ya, penerimaannya sendiri ini banyak hal yang dipengaruhi juga. Salah satunya selain kebijakan tadi, itu juga bisa karena yang tidak terduga ada faktor kompetisi dan lingkungan. Di mana kompetisi di dunia bisnis ini bisa sehat atau tidak. Kita tidak menutupi apapun bahwa di dalam bisnis itu ada yang sehat dan juga tidak. Kita pilih yang mana? Otomatis kita pilih yang sehat. Orang muslim ya, paling enggak kita menjalankan bisnis yang sehat. Kalau misalnya sehat tapi rugi atau kalah, whatever gitu. Yang penting kita enggak dunia oriented lah, kita dunia akhirat oriented gitu ya. Bukan akhirat oriented tok, tapi dunia akhirat oriented gitu. Nah, hal ini karena pengaruh tingkah laku dari perilaku pasar itu sendiri, biasanya kalau misalnya ada manipulasi stok sehingga mengakibatkan harga barang tidak menentu. Contoh gampangnya ya kemarin harga masker, hand sanitizer. Sengerti saya hand sanitizer ukuran yang kecil itu nggak ada sampai 10.000, yang besar itu belasan ribu lah, atau mungkin juga nggak sampai 10.000. Alhasil apa? Di pasaran ya sampai 60.000 dan sebagainya. Itu sama sekali nggak stabil dan itu sama sekali nggak sehat. Ada penimbunan barang di situ, bisnis. Orang-orang yang bisnis di situ ada yang diuntungkan, ada yang enggak. Yang nggak diuntungkan seperti apa? Misalnya mungkin susah cari barangnya gitu. Yang diuntungkan mungkin yang markup harga sedemikian hingga atau yang nimbun. Tapi alhasil apa? Yang menang adalah orang generasi yang awal. Ini nggak sehat ya. Yang menang yang generasi awal, yang berikutnya. Kalau kalian lihat berita ada yang sampai nimbun belinya mahal, tapi sekarang harga sudah mulai normal nih, baik masker maupun hand sanitizer. Ya udah, normal, akhirnya dia rugi. Kolakannya berapa, jualnya berapa. Nah, pengaruh lingkungan yang sifatnya tidak pasti ini loh yang paling penting untuk diketahui untuk mendesain strategi pasar yang bagus itu kayak gimana. Biar apa? Biar resisten lah ibaratnya terhadap kondisi pasar. Kalau berubah, kalau yang namanya kena dampak, setidaknya tidak keras kenanya. Walaupun ini pun kalau sudah terprediksi pun kadang juga masih sulit lah. Ini memang PR bersama. Jangankan saya, jangankan kalian semua, bahkan sekelas pemerintahan, perusahaan-perusahaan besar pun bingung ngadepin variabel-variabel yang sifatnya tidak pasti gitu. Contohnya yang sekarang ini misalnya.
Nah, maka dari itu ada satu rumus ya, gini ya, yang paling salah satu yang ketika kita kepingin sales dalam produk tertentu, kita kepingin goalsnya di situ penjualan pada produk tertentu, kita ya selain harus memprediksi variabel terkontrol seperti marketing mix ya, kita bisa ngatur itu pada waktu tertentu. Ada strategi pelaku pasar yang bertindak sebagai kompetitor, mungkin kita bisa baca geraknya, walaupun ini juga kompetitor tidak bisa dikendalikan, tapi paling nggak bisa diprediksi. Sales dalam waktu sebelumnya, historical, kita juga harus belajar dari masa lalu. Makanya kalau pengen di dunia bisnis, paling penting itu adalah data dari siapa, dari semuanya, termasuk data dari diri pribadi. Maka dari itu ketika kalian mahasiswa seharusnya sudah memulai bisnis, sehingga apa, ketika kalian lulus itu kalian sudah punya database tentang bisnis yang kalian jalankan dan pengalaman yang kalian lakukan. Itu sebenarnya paling penting di situ juga. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah variabel lingkungan ya. Variabel lingkungan juga harus diprediksi. Nah, diprediksi di sini ET-nya itu harus diprediksi. Karena apa? Ingat ada margin apa? Variabel error nanti itu ada faktor kesalahan estimasi. Kadang-kadang kita sudah merencanakan tapi ada kesalahan di situ. Oleh karenanya apa? Kita harus sebaik mungkin, tapi nanti kenapa? Karena kita tahu bahwa ada margin error ya, ada faktor kesalahan dalam menganalisis, sehingga memang harus sebaik mungkin dalam menganalisis faktor-faktor yang dapat terkontrol. Nah, untuk lingkungan sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua pada gampangnya. Lingkungan pemasaran itu ada yang mikro dan ada yang makro. Yang makro itu yang cukupnya luas. Contohnya di sini ada yang gampang adalah variabel ekonomi ya. Ekonomi siapa sih yang kita bisa ngontrol, tapi kita bisa prediksi ekonomi itu akan seperti apa. Contohnya kemarin saham beberapa karena corona ini berbagai bidang bisnis itu kok turun, harga sahamnya jatuh. Teman saya pun ada yang nanam saham baik itu trading maupun ya invest saham biasa itu 40 juta dan awal tahun ini, dan dia invest di oil and gas and gold ya, gold business. Itu terjun payung rek, itu 40 juta ludes hanya dalam hitungan hari, minggu atau bulan ya, saya nggak tahu. Dan dia curhat ke saya juga ya ngenes gitu, tapi nggak berani ngomong ke istrinya. Yaitu variabel ekonomi, dan itu harusnya bisa diprediksi sebenarnya kalau pemain saham yang bagus. Makanya kayak Warren Buffett ya, tahu kalian Warren Buffett itu saham ya, pemain saham senior udah tua, kalian bisa googling. Itu sendiri aja udah nggak mau bukan nggak mau nanam ya, lebih ke tidak intens untuk menanamkan modalnya di pasar saham gitu. Nah, yang kedua adalah variabel kebudayaan juga bisa. Ini makro ya, sosial kebudayaan itu seperti apa. Politik juga bisa saling mempengaruhi. Teknologi juga bisa, hukum dan sebagainya. Kalau lingkungan yang lebih kecil lagi, yang tidak bisa dikendalikan juga, tapi kita bisa prediksi lah. At least kita bisa prediksi ada kompetitor, ada supplier, ada saluran pemasaran, kondisi pasar, dan produk substitusi atau komplementer. Makanya secara simpelnya adalah dibagi dua. Ini ada mikro dan ada makro ya. Nah, dari lingkungan yang harus kita ketahui tadi, paling tidak kita bisa mendiagnosa semuanya. Mendiagnosa seperti apa? Dari berbagai macam lingkungan tadi, faktor lingkungan, baik yang mikro maupun makro, dampaknya ke perusahaan itu bagus apa enggak sih? Gitu. Contohnya teman-teman sekarang berbisnis makanan. Gitu. Kira-kira dengan adanya kompetitor itu, bisnis kalian itu berdampaknya positif atau negatif sih dengan adanya kompetitor? Karena ingat ya, kompetitor itu tidak harus selalu negatif. Bisa juga karena ada kompetitor, justru perusahaan akan semakin berkembang gitu, positif. Tapi bisa juga karena ada kompetitor, pasar jadi keserap ke sana, kita kalah, itu juga bisa. Begitu juga variabel yang lain, dan ini perlu didiagnosa. Perlu alasan, ini kalau di materi ini ya, ini singkat aja gitu. Tapi aslinya ketika kalian benar-benar terjun, kalian itu benar-benar harus punya data yang kuat untuk mendukung hal tersebut. Misalnya kayak politik misalnya, wah ini ada kebijakan politik PSBB nih, karena PSBB ini pasar data penurunan jumlah penjualan itu harus ada datanya. Contohnya pada tanggal 1 Februari penjualan ini 100 pieces gitu per harinya.
Tapi pada tanggal 1 April penjualan ini selama 2 bulan ya, karena ada PSBB itu, ini jadi 20 pieces per hari lah, itu ada datanya. Sehingga nanti langkah-langkah yang diambil bisa lebih tepat, strategi pemasaran yang dilakukan bisa lebih tepat. All is by data. Udah gitu aja. Nah, di sistem pemasaran sendiri sebenarnya terdiri dari berbagai macam subsistem yang harus kita ketahui. Dan nanti juga subsistem juga disusun oleh variabel-variabel. Wah, akeh banget. Nah, yang pertama kita bahas masalah subsistem dulu. Ingat ya, dalam pemasaran itu ada berbagai macam subsistem. Pertama, fungsi yang diperlukan pada produk. Kita kalau ngobrolin produk, di mana pemasaran salah satu yang paling penting adalah produk, dan itu adalah produk knowledge juga harus diketahui. Salah satunya adalah nama produk. Kalau ada orang yang berpikir memberi nama produk atau memberi nama brand perusahaan itu yang penting keren, Anda salah besar. Kalau dalam dunia bisnis, khususnya untuk pemula dan baru terjun di dunia bisnis, sebisa mungkin justru nama produk itu adalah nama yang unik dan gampang diingat. Garis bawahi, gampang diingat. Untuk apa? Ya karena baru gitu. Gampang diingat gitu. Nggak perlu produk nama-nama yang susah. Nama-nama yang mudah contohnya kalau di dunia pertanian ada gulaku, ladaku misalnya, seperti itu. Saus ABC, udah gitu aja, simple gitu. Terus apa lagi contohnya, produk makanan ya, apa ya, ya banyak lah, kalian bisa carilah contohnya. Nah, nggak yang susah-susah, apalagi pakai sosokan pakai bahasa Inggris panjang, pakai bahasa Perancis, wah itu susah diingat gitu. Orang nggak terbrainwash untuk mengingat produk tersebut. Ada juga label. Udah ada labelnya belum? Kalau kalian bermain di sayuran organik, ada label organik nggak? Harga juga, packing sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah termasuk produk-produk baru bukan? Atau produk lama dengan pasar baru. Produk baru kita udah tahu lah ya, produk baru itu seperti apa. Apa yang maksudnya produk lama dengan pasar baru? Ini harus penetrasi pasar lagi, walaupun produknya udah ada zaman dulu. Contohnya misalnya kalau saya bisa bilang adalah Yakult ya. Yakult itu produk lama. Yang salah satu yang konsumsi ya dulu zaman dulu ya saya, ibu saya dan sebagainya. Tapi apakah hanya bertahan dengan segmentasi yang lama atau target pasar yang lama saja? Mungkin dia sudah berubah. Sekarang sudah masuk ke pasar yang baru untuk anak-anak muda gitu. Contohnya seperti itu. Dengan strategi yang baru juga contohnya. Atau mungkin modifikasi produk lama menjadi produk baru. Produknya udah dari zaman dulu tapi dimodifikasi baik itu packing, positioningnya, value-nya dan sebagainya sehingga berkembang menjadi produk yang baru, seolah baru gitu. Dalam dunia musik ya almarhum Didi Kempot gitu. Almarhum Didi Kempot seperti saya itu dari zaman saya kecil itu udah ada lagu-lagunya. Saya kudu wis tak lewati, yang stasiun balapan, terminal Tirtonadi itu saya zaman kecil udah ada gitu loh. Tapi yang berarti yang suka kan adalah siapa? Saat itu ya, saat saya kecil yang suka adalah bapak-bapak saya, misalnya bapak saya, orang tua saya, mbah saya mungkin. Tapi akhirnya kesini itu dia bisa merebrand, merevalue sehingga menjadi produk baru yang disukai malah justru dari golongan milenial ya, sobat ambiar, circle dan sebagainya itu. Nah, nomor 3 ada saluran pemasaran yang kita pilih itu yang mana? Nama yang panjang, nama yang pendek, semuanya punya plus minus. Distribusi juga dengan fasilitas yang mendukung. Sekarang jasa ekspedisi mambrah-mambrah kita bisa pilih dari JNE, JNT, Iki, Pos, Wahana, Ninja, alah macam-macam. Oke. Ada juga omset penjualan. Omset penjualan juga bisa digunakan untuk indikator ya dalam pemasaran. Ya paling gampang kan, gimana omset penjualan sekarang? Meningkat, menurun, nice, gampang. Kalau meningkat berarti ya selama berapa waktu tertentu itu pemasaran yang dilakukan adalah termasuk golongan sukses gitu. Ada juga kesempatan pasar. Kemudian nomor 7 manajemen pemasaran dari perencanaan sampai evaluasi. Ada iklan juga termasuk di dalamnya promosi ya. Dan juga publisitas atau public relation. Menampakkan ke publiknya itu perusahaan itu seperti apa sih, atau pemasarannya itu ke publik itu mau yang ditampilkan itu seperti apa. Bedanya sama iklan dan promosi, kalau iklan dan promosi tajam ke agar produk ini di closing atau dibeli oleh
calon konsumen atau konsumen. Kalau publisitas atau public relation ini lebih ke menonjolkan value. Bisa dua-duanya itu dalam satu tembakan, maksudnya dalam satu iklan itu ada nilai promosinya, tapi juga ada nilai value-nya, atau mungkin dilaksanakan secara terpisah, tergantung lah macam-macam. Nah ini subsistem tadi sebenarnya didukung banyak hal setiap subsistem. Misalnya ngobrolin masalah produk, variabelnya apa aja yang mendukung. Ngobrolin masalah saluran pemasaran, apa aja yang mendukung. Contohnya nih ya, produk misalnya. Nah, kita ngelihat dari konsumennya gitu. Konsumen, variabel konsumen tuh kriterianya juga banyak banget. Ini yang ditulis di sini tuh masih sedikit ya. Aslinya tuh ya banyak banget tergantung konteksnya. Konsumennya misalnya, konsumen itu puas nggak dengan produk kita? Mereka tuh merasa dilayani dengan baik nggak sih? Gitu. Terlayani dengan baik nggak sih oleh kita? Konsumen itu melihat produk itu kayak gimana? Menurut konsumen, produk itu dibandingkan dengan produk yang lain itu seperti apa gitu. Nah itu juga harus dilihat, sangat-sangat dilihat. Itu dalam loh kalau misalnya kita mau mau mengetahui sampai ke hal tersebut gitu. Itu baru satu variabel, belum variabel yang lain. Makanya di dunia pemasaran sebenarnya penting banget data terkait dengan lingkungan yang ada ya, baik itu lingkungan pemasaran maupun nanti sasaran pasarnya. Data-data tersebut itu sangat penting untuk apa? Untuk eksekusinya biar kita tepat. Sudah merencanakan aja kadang-kadang pelaksanaannya udah dilaksanakan itu kadang-kadang juga masih miss, apalagi bener-bener apa dibabati kabeh, udah capek, nggak tepat sasaran, nggak tahu, bingung yang mau dievaluasi mana. Maka dari itu variabel-variabelnya itu perlu dipastikan dulu sebelumnya. Nah, setelah kita membahas masalah lingkungan pemasaran, saatnya kita masuk ke sasaran pasar yang tidak kalah penting dan menurut saya sangat-sangat penting. Di mana sasaran pasar ini kita akan fokusnya pada segmentasi pasar ya. Adapun teknik peramalan penjualan jangka pendek, jangka panjang dan target pasar itu sebenarnya harusnya ada mata kuliah sendiri gitu, ada mata kuliah sendiri karena terlalu panjang kalau mau masuk ke situ gitu. Nah, untuk segmentasi pasar sendiri itu yang nanti concernnya adalah strategi segmentasi pasar. Kemudian dasar melakukan segmentasinya apa, cara melakukan segmentasi konsumen itu gimana, dan cara melakukan segmentasi produk. Oke, kita mulai ya. Di mana segmentasi pasar merupakan strategi pemasaran yang ditujukan pada konsumen yang berbeda. Perbedaan konsumen ini terjadi karena perbedaan bisa juga karena pendapatan, bisa juga karena kebiasaan, bisa juga karena umur, bisa juga karena latar belakang, bisa juga karena geografis, DSP, DST, DLL, etc. Nah, dengan mengetahui ciri-ciri konsumen dari tiap segmentasi dengan lebih spesifik, maka akan memudahkan strategi produk dan pada akhirnya dapat mensukseskan keberhasilan pemasaran. Ini harus kita kenal dengan baik. Nah, contohnya ada laki-laki misalnya, laki-laki kepengen merit nih, udah kepengen masalah merit nih, tapi dia belum punya calon, ya mungkin bisa mensegmentasi gitu ya. Ciri-ciri khasnya tuh masing-masing targetnya ya, target pasangan halalnya itu seperti apa. Kalau udah tahu ciri-cirinya itu PDKT itu lebih enak. Oh, yang satu suka banget sama makanan, nanti beliin aja makanan. Yang satu suka romantis ya gombalin aja dan sebagainya. Itu akan lebih mudah untuk closing ya. Nah, segmentasi pasar, kalau tadi kita bahas segmentasi pasar, pada strategi pemasaran modern ya, segmentasi itu merupakan suatu kewajiban keharusan yang harus dilakukan. Kenapa? Karena yang pertama adalah beragam produk, khususnya dari perusahaan yang sama, mungkin dapat dikonsumsi oleh satu macam segmen konsumen. Maksudnya seperti apa? Misalnya, ada pabrik A atau perusahaan A memproduksi yang namanya susu, yang nggak usah sebut merek lah, susu ultra gitu. Kemudian dibungkus kotak kertas. Dapat pula memproduksi teh, kotak, sirup atau jenis minuman yang lain dengan merek yang lain untuk satu macam segmen konsumen. Segmennya sama, konsumennya sama, tapi dijejeli oleh berbagai macam produk dan itu dalam satu perusahaan gitu.
kan ada tuh perusahaan A tapi dia punya produk susu gitu, susu kotak, dan dia juga punya produk teh kotak gitu, teh kotak. Konsumennya siapa? Mungkin konsumennya sama gitu, konsumennya nembaknya sama, jadi PDKT-nya lebih enak, bahasa yang digunakan tuh lebih enak. Ini lebih, menurut saya lebih enak karena segmennya sama gitu ya, pendekatannya bahasanya sama, cuma produknya aja yang berbeda. Ada juga yang nomor 2, produknya sama tapi mereknya beda dan dapat dikonsumsi oleh konsumen pada segmen konsumen yang sama. Misalnya minuman teh A dan merek B gitu ya, minuman teh merek A dan merek B. Minuman ini sama-sama teh tapi bungkusnya berbeda, tapi isi tiap kotak bungkus gimana ini, minuman ini sama-sama teh tapi dengan bungkus yang berbeda, isinya mungkin tiap kotak juga berbeda gitu. Jadi bisa membuat produknya itu sama-sama teh tapi mereknya itu dibedain. Bisa juga dalam satu perusahaan, bisa juga dalam beda perusahaan, dan dengan segmentasi konsumen yang sama. Nah, kalau yang tadi yang pertama adalah 2 produk yang berbeda, teh sama susu, kalau ini sama-sama teh gitu, dengan pendekatan yang sama gitu, dengan konsumen yang sama. Ada juga satu produk yang nomor 3 ya, produk yang sama tapi bisa dikonsumsi lebih dari satu segmen. Misalnya teh, lagi kita bahas masalah teh. Teh itu ya siapa yang suka teh? Hampir semua kalangan itu suka sama teh, baik itu dari konsumen kelas bawah, menengah, atau atas. Mungkin beda sama susu ya, kalau susu biasanya lebih ke menengah ke atas gitu, walaupun ada juga yang suka. Bukan saja harga terjangkau, tapi karena rasanya disenangi banyak konsumen, apalagi orang Indonesia yang suka ngeteh, atau kopi lah juga, kopi juga masuk gitu. Itu adalah segmentasi pasar. Nah, di segmentasi pasar ini dibedakan menjadi 2 ya, 2 cara. Pertama adalah segmentasi produk. Segmentasi produk itu tadi ya, kita udah bahas, ada teh kotak, ada susu, sirup, macam-macam kopi dan sebagainya. Ada juga segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen bisa kelas bawah, kalau sesuai dengan pendapatan ya menengah ke bawah, atas gitu. Kalau kemarin kita pernah bahas masalah berdasarkan dengan instansi, ada instansi atau perusahaan dan sebagainya. Tujuannya apa? Ya, sekali lagi yang namanya pelaksanaan ini mensegmentasi di awal itu memperkecil risiko. Jangan sampai kita sudah ngiklan, udah berusaha memasarkan tapi sama sekali nggak kena untuk konsumen. Memperbesar keuntungan, jelas itu tujuannya. Mendorong kompetisi pasar menjadi lebih baik. Karena apa? Kita akhirnya berkompetisi di segmen yang lebih kecil lagi, nggak gambiar. Akhirnya timbullah kompetisi baru di tiap segmen yang berbeda. Oke, menyebarkan ya ke daerah sasaran juga. Memperkecil risiko kewenangan perusahaan besar terhadap perusahaan kecil. Seandainya perusahaan kecil itu mau memspesifikkan segmen pasarnya, baik itu produk maupun konsumennya, itu sebenarnya mereka effortnya lebih bisa bersaing, karena perusahaan besar tuh mau tidak mau juga kalau ke pasar segmen tertentu juga mengeluarkan budget besar. Maka dari itu perusahaan kecil bisa bersaing di segmen yang spesifik itu. Kemudian nomor 6, memperbesar omset penjualan baik lama maupun baru. Nah, ini contohnya. Misalnya proses segmentasi ini dapat berhasil dengan baik, maka manajer perlu meneliti pemasaran, mengetahui ciri-ciri konsumen. Karakteristiknya apa untuk segmentasi? Banyak sebenarnya. Salah satunya yang pertama adalah demografinya. Umurnya berapa? Kalian menjual apa ke siapa? Ke orang umur berapa? Kalau bisa gendernya apa? Kalian mau menjual sepatu olahraga cowok, ya jelas untuk anak, untuk gender laki-laki. Tapi untuk umur berapa? Karena setiap laki-laki dengan umur yang berbeda, sepatu olahraganya juga beda juga loh, ininya, kesukaannya. Kalau untuk orang umur seperti saya yang udah hampir, ya masih muda sih, maksudnya adalah yang dewasa sih, itu lebih suka sepatu-sepatu yang simple, elegan, udah itu untuk sepatu olahraga udah keren. Mungkin untuk anak-anak muda yang masih akil balik, masih alay gitu ya, itu lebih suka sepatu-sepatu yang cenderung ngejreng, yang kelihatan mereknya dan sebagainya. Nah, itu juga perlu
ketahui. Untuk makanan juga sama. Yang juga suka kalian buka warung makan Chinese food misalnya, Japanese food, atau warteg sekalipun, kira-kira umur berapa sih yang datang ke tempat kalian? Itu juga. Kemudian karakteristik sosial ekonominya. Nah, kalian buka warteg gitu. Dan kalian mau buka warteg di mana, kalian mikir ini kira-kira dengan harga segini tuh yang sosial ekonomi kayak gimana ya, warteg ya harganya murah. Terus kalian aja buka, udah jelas itu. Mesti yang beli bakalan orang-orang yang udah kerja. Orang-orang yang kerja itu umur berapa? 25, 30, 40 lah. Sosial ekonominya ya yang standar gitu. Wah, kalau bisa sekalian aja buka di dekat pabrik misalnya. Oh, itu malah kayaknya wartegnya bakalan laris manis gitu. Kemudian karakteristik personalnya, sukanya itu kayak gimana? Ini kalau udah produknya jelas. Spesifik karakteristik personal perlu banget ya. Personal sama gaya hidup itu perlu banget diketahui. Gampang. Kalau saya dulu pernah jualan jam ya, pernah saya kasih contoh juga. Ya sepertinya kita harus tahu gaya hidupnya itu seperti apa. Kalau yang jual jam dengan harga jutaan ya cari gaya hidup orang-orang yang penghasilannya jutaan. Kalau jualnya dengan harga ratusan ribu ya, apalagi 200 300 jam gitu, ya cari dengan orang-orang yang gaya hidupnya ya mungkin biasa aja tapi kepingin kelihatan keren. Nah itu berarti jam-jamnya adalah jam-jam yang kelihatan keren, jadi murah banget. Nah jadi gitu. Kemudian kefanatikan konsumen terhadap barang yang dikonsumsi ada loh. Fanatik itu nggak cuma di bola ya, tapi di masalah produk juga ada. Pokoknya die hardnya Indomie. Wah, saya termasuk die hardnya Indomie goreng sama rebus, tapi suka goreng. Nah itu fanatisnya seberapa tinggi sih gitu terhadap produk yang dikonsumsi. Ada yang sekarang zaman dulu suka konsumsi, saya dulu waktu kecil itu susunya Denko. Ya dengan seperti itu pasti akan berpikiran bahwa anaknya nanti akan Denko juga, misalnya kayak gitu. Padahal walaupun enggak mesti sih, saya juga enggak, cuma ada lah yang fanatik banget terhadap produk. Sikap juga tadi sama ya, kayak personal gaya hidup berkaitan dengan keinginan atau persepsi juga sama. Tergantung produknya apa, kita mau menggiring opininya kemana, menggiring persepsinya kemana terhadap produk yang kita jual, seperti itu. Oke, teknik peramalan penjualan sebenarnya banyak. Ini harusnya masuknya ke statistik ya. Ke statistik ada analisis diskriminan berganda, faktor, ranting dalam membuat keputusan, terus ada juga regresi berganda. Peluang pemasaran, mengumpul inovasi pasar dan permintaan pasar, semuanya adalah ini tidak begitu perlu detail dijelaskan. Yang paling penting teman-teman itu ketika sudah mengetahui segmentasi pasar, segera memulai yang namanya bisnis dan coba analisis pasar, kira-kira kalian mau seperti apa, karena sangat penting sekali pada eksekusinya. Nah, kita juga ini satu penting ya, mengidentifikasi peluang pasar jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kita harus bisa membedakan produk-produk kita itu termasuk yang produk-produk need, nah, atau kebutuhan yang tuntutan dasar manusia, atau yang want, keinginan dibentuknya oleh lingkungan ya, karena keinginan, atau demand itu ya, kebutuhan dan keinginan yang didukung oleh kemampuan. Saya kasih contoh ya, kebutuhan yang merupakan tuntutan dasar manusia. Kebutuhan needs itu apa? Contohnya sembako ini paling dasar, sembako contohnya. Produk-produk kayak gini ya paling mau pakai strategi pemasaran seperti apa ya, insya Allah masuk ke pasar ini pesaingnya banyak yang seperti ini, dan nggak perlu banyak cincong sebenarnya. Yang penting bisa kena emosionalnya, it's okay. Semuanya sebenarnya pemasaran kena emosional sih, cuma pesaingnya banyak. Tapi kalau misalnya kita nggak ngobrol masalah sembako, dulu pernah saya contohkan adalah produk kesehatan, itu juga termasuk produk yang need. Nah, saya juga pernah jual produk kesehatan dulu, apa sih, sarang semut kalau nggak salah, sarang semut, obat herbal untuk mata. Itu juga. Nah, ketika saya tahu ini produk ini niche, orang ketika butuh itu nyarinya di mana sih? Nah, kita harus tahu karakternya. Ketika orang butuh sesuatu, kesehatan, obat herbal kayak obat jantung, kolesterol, gula, itu larinya kemana sih kalau orang mau nyari? Karena saya fokusnya di digital marketing ya, jadinya saya
arahnya ke digital marketing. Oh, kalau orang yang seperti ini butuhnya orangnya adalah lewat googling, mesti langsung orang googling obat kolesterol, obat gula. Nah, berarti platform yang saya pilih di sini adalah yang berkaitan dengan Google. Maksudnya apa? Contohnya adalah iklan di Google, Google AdWords. Kalau kalian buka Google, biasanya kata kunci tertentu ada yang atas tuh iklan. Nah, itu Google AdWords. Atau saya buat website supaya apa? Supaya ketika orang ngetik itu yang muncul adalah website saya, itu yang needs dengan cara pemasarannya. Adapun yang want atau keinginan itu dibentuk lingkungan. Contoh-contoh produknya di sini gampang lah, fashion misalnya, contoh produk fashion gitu. Nah, ini juga platformnya beda. Kalau orang udah want itu keinginan tuh ya sliver aja gitu, sliver apa, kalau produknya lewat kepengen. Nah, kalau kalian sering main sosial media baik Instagram maupun Facebook, coba aja. Kalau contohnya nih saya sekarang lagi suka banget sama hidroponik misalnya. Itu saya tak like hidroponik, nanti keluar terus yang berkaitan dengan hidroponik di timeline saya. Dan kalau saya suka juga home workout ya, fitness gym dan sebagainya, itu juga kalau saya nge-like-in ya semuanya akan keluar di situ. Nah, orang-orang yang seperti ini itu biasanya adanya di sosmed gitu, adanya di sosmed. Nah, di sosmed ini makanya kalau orang yang jualannya di bidang bisnis atau produk yang seperti itu, ya kalau bisa secara digital marketing ya jualnya ke platform-platform ya sosmed lah gampangannya gitu. Nah, demand atau kebutuhan dan keinginan didukung oleh kemampuan. Ini ada kemampuan misalnya menengah ke atas, ya ini lebih spesifik lagi cara marketingnya gitu, cara marketingnya lebih spesifik. Contohnya apa? Contohnya ya gampangnya Lamborghini, Ferrari dan sebagainya, iklannya lewat apa, cari aja sendiri. Oke, mungkin itu saja ya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ada koreksian juga bisa ya. Salah kata saya minta maaf. Kurang lebih maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.